Lewat Sky Sport Italia, Domenicali mengaku sangat kagum pada Bagnaia. Apalagi anak didik Valentino Rossi itu mampu mematahkan kutukan 25 tahun, di mana rider GP 500 atau MotoGP yang memakai nomor 1 selalu gagal mempertahankan gelar dunia sejak 1999. Dengan hasil ini, Bagnaia pun dianggap sebagai salah satu rider terhebat dalam sejarah Ducati yang layak dapat penghargaan tertinggi. Saat ditanya apakah imbalan itu bisa merupakan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun, Domenicali justru menyebut itu takkan jadi langkah tepat. Sebab MotoGP adalah olahraga yang kompetitif di mana situasi bisa berubah-ubah. Domenicali berpikir Ducati juga harus selalu bekerja dalam tekanan. Sebagai catatan, kontrak berdurasi lebih dari 2 tahun belakangan jadi tren baru MotoGP. Sebelumnya, Marc Marquez sempat teken kontrak 4 musim dengan Honda. Sementara Brad Binder 2 kali teken kontrak 3 musim dengan KTM. Jack Miller juga sempat teken kontrak 3 musim dengan Honda. Yamaha kembali sukses di MotoGP pada 2021 setelah Fabio Quartararo menjuarai MotoGP. Akan tetapi setelah itu posisi mereka terus mengalami kemerosotan. Setelah Quartararo runner-up di MotoGP 2022, tim berlambang Garputala itu tidak masuk papan atas klasemen di MotoGP 2023. Yamaha kalah jauh bersaing dengan Ducati yang mendominasi dalam 2 tahun terakhir. Dikutip dari Motosan, Lin Jarvis membeberkan sebab Yamaha terpuruk sejauh ini. Menurutnya, Yamaha rugi besar tidak mengembangkan mesin dalam beberapa tahun terakhir. Lin Jarvis pun membawa-bawa cara kerja di Yamaha sebagai tim pabrikan asal Jepang dengan Ducati yang berasal dari Eropa. Menurutnya, Ducati sangat agresif dalam mengembangkan mesin. Sementara Yamaha yang notabene orang Jepang cenderung mengambil langkah kecil ke depan atau bekerja secara konservatif, yang mana saat ini itu hal yang tidak cukup. Cedera serius saat sesi latihan untuk MotoGP Portugal membuat Espargaro harus absen hingga GP Inggris Agustus dengan pembalap Spanyol itu hanya mengumpulkan 15 poin saat ia berjuang untuk kembali ke kebugaran penuh. Dia telah dipindahkan dari Tech 3 untuk memberi jalan bagi juara Moto3 dan rookie yang sangat ditunggu-tunggu Pedro Acosta dan akan mengambil peran sebagai penguji di KTM yang juga akan memberinya maksimal 6 wildcard. Setelah bangkit dari kecelakaan di Valencia dan finish di posisi ke-14, Espargaro mengakui bahwa emosinya sulit untuk dikendalikan sambil mencatat bahwa ini terasa seperti akhir dari sebuah babak dalam karirnya. Espargaro mengungkapkan beberapa otot setelah kecelakaan di Portugal hanya memiliki efektivitas 40% dan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk pulih. Ketika ditanya apakah mengambil cuti setahun untuk menjadi pembalap penguji adalah hal terbaik baginya, Espargaro pun menjawab bahwa dirinya memang butuh waktu pulih 100%. Dan perkiraannya Espargaro bisa memulihkan otot-otot yang masih belum pulih lebih cepat. Setelah absen pada pengetesan pramusim sebelumnya karena kontraknya di Yamaha berlaku hingga 30 November, akhirnya Toprak Razgatlioglu bisa mencoba untuk pertama kalinya Superbike BMW M1000RR Spec World Superbike di tim Rocket BMW Motorrad pada pengujian di Jerez kemarin. Pembalap Turki ini pada dasarnya melihat potensi mesin Jerman yang menggunakan mesin inline 4 ini sangat positif saat menatap kejuaraan balap World Superbike musim 2024 nanti. Awalnya direncanakan Toprak Razgatlioglu baru akan melakukan tes pada hari Senin ini, 4 Desember 2023, tetapi dengan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Dia dan tim Sean Muir memutuskan untuk memajukan jadwal tes dengan setengah hari pada hari Ahad kemarin. Pada pengujian perdananya, Toprak hanya memanfaatkan sesi sore harinya sebanyak total 11 lap yang harus terhenti karena masalah ceceran oli di permukaan trek. Meskipun mengalami ketidaknyamanan ini, Toprak berhasil mencicipi untuk pertama kalinya BMW M1000RR
dan memperoleh impresi yang cukup positif. Toprak mengungkapkan bahwa dirinya suka dengan pengereman motor yang keras, tapi engine brake juga bekerja dengan baik. Selain itu, Toprak merasakan tenaga yang luar biasa bahkan saat melewati tanjakan di sirkuit. Motor BMW-nya masih melaju semakin cepat. Bintang Moto2 Fermin Aldeguer kecewa tidak jadi balapan bersama tim milik Valentino Rossi VR46 Racing Team di MotoGP 2023. Fermin Aldeguer mengaku sudah terlanjur berharap-harap cemas VR46 Racing Team akan merekrutnya. Namun ternyata wacana tersebut adalah harapan palsu baginya. Kenyataannya VR46 Racing Team lebih memilih Fabio Di Giannantonio, meskipun awalnya membidik Fermin Aldeguer sebagai incaran utama. Kendati sangat kecewa, pria yang memenangkan 4 balapan terakhir Moto2 2023 secara beruntun ini hanya bisa mengambil hikmah. Ia yang masih berusia 18 tahun merasa ditakdirkan untuk memenangkan titel Moto2 terlebih dahulu sebelum naik kelas. Aldeguer pun percaya ia dapat segera meraih kesuksesan di Moto2, meruntuhkan dominasi Kalex dan kemudian naik ke kelas Premier. Aldeguer mengaku dalam beberapa pekan terakhir pikirannya terganggu kendati tidak mempengaruhi performanya di atas trek. Mantan murid Valentino Rossi, Nicolo Bulega, mengungkap pengaruh besar omongan orang terhadap karir balapnya di MotoGP. Nicolo Bulega mengaku bahwa omongan orang-orang telah menghancurkan karirnya di Grand Prix sebelum akhirnya terselamatkan karena beralih ke World Supersport. Bulega yang tahun 2024 menjadi tandem Alvaro Bautista di World Superbike mengaku semua bermula saat namanya melambung pada 2015 silam. Saat itu pembalap berjuluk Bulegas ini berhasil memenangkan titel CEV Moto3 dan membuat namanya langsung melambung sebagai pembalap masa depan. Sejak saat itu, Bulega mendapat ekspektasi tinggi dari banyak orang termasuk penggemar balap Italia dan media-media besar. Hal itu mempengaruhi pikirannya sebab banyak orang memberikan tekanan lebih kepadanya dan malah membuat karirnya tidak berjalan mulus sejak saat itu. Status sebagai pembalap Akademi VR46 milik Valentino Rossi juga tidak membuat semuanya menjadi lebih baik. Bahkan tekanan semakin berat hingga karirnya jalan di tempat, kemudian memutuskan pergi dari akademi pada 2019 bersama Lorenzo Baldassarri dan Denis Foggia. Bulega mengaku beruntung ia masih mendapat kesempatan untuk balapan di World Supersport setelah tidak ada yang berminat dengannya di Moto2. Ia pun bersyukur dan berterima kasih kepada timnya yang telah mengantarkannya menjadi juara World Supersport 2023 dan kini sedang mempersiapkan debutnya di kelas Premier World Superbike.